Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Kurniawan Rifai dengan NIM akhir J52022000003. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fisiologi pengukuran tekanan darah dan nadi. Untuk yang pertama yaitu ada siklus jantung. Siklus jantung dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada akhir diastolik, yaitu katup atrioventrikuler membuka dan katup pulmonalis dan aorta menutup. Kemudian darah mengalir ke atrium dari sistem vena, darah mengalir secara pasif dan atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin tegang. Nah, kemudian nomor 2 ada sistol atrium. Sistol atrium yaitu kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar atau 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava menjadi mengecil. Yang ketiga, kontraksi isovolumetric ventricle mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Fase ini berlangsung kira-kira 0,5 detik sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta atau 80 mmHg dan arteri pulmonal atau 10 mmHg dan katup aorta dan pulmonal membuka. Kemudian yaitu yang keempat, ejeksi ventrikel, yaitu dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mmHg dan ventrikel kanan 25 mmHg. Kemudian relaksasi isovolumetric ventricle. Setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi volumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikuler membuka. Kemudian yang kedua ada bunyi jantung. Nah, bunyi jantung dibagi menjadi 3, yaitu ada suara jantung 1, suara jantung 2, dan suara jantung 3. Untuk yang pertama, suara jantung 1, yaitu disebabkan karena getaran katup atrioventricularis yang menutup yang terjadi pada saat permulaan dari sistol. Kemudian tempat yang baik untuk mendengarkan suara jantung 1 yaitu di ictus cordis. Pertemuan SIC5 clavicularis line sinistra. Suara jantung 1 meningkat pada mitral stenosis, kontraksi ventrikel kuat, aliran darah cepat. Kemudian suara jantung 2 adalah getaran katup semilunaris yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah besar lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Getaran ini diproyeksikan di dinding toraks. Intensitas suara jantung 2 aorta bertambah pada hipertensi, arteriosklerosis aorta yang sangat, kemudian mitral stenosis. Suara jantung 2 intensitas pulmonal akan bertambah apabila kelemahan ventrikel kiri, mitral stenosis, cor pulmonal kronika, dan kelainan jantung bawaan. Kemudian suara jantung 1 dan 2 melemah pada orang yang gemuk, emfisema paru-paru, perikarditis exudativa, kemudian adanya penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Suara jantung 3, yaitu pada orang muda sehat, kadang-kadang dapat didengar suara jantung 3, yaitu pada sepertiga permulaan diastol sesuai dengan pengisian cepat ventrikel, dan suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Kemudian ada tekanan darah. Tekanan darah yaitu merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah memiliki 2 siklus, yaitu sistol dan diastol. Tekanan darah normal dalam waktu istirahat mencapai 120 per 80 mmHg, atau artinya tekanan sistol 120 per mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Kemudian untuk hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Nah, untuk hubungannya yaitu tekanan darah menggambarkan interaksi dari curah jantung, tekanan vaskuler perifer, volume darah, viskositas tekanan darah ditentukan oleh curah jantung dan resistensi perifer atau tahanan tepi. Curah jantung sendiri dipengaruhi oleh banyaknya detak jantung dan volume darah sekuncup atau
volume darah dalam sekali pompa. Sedangkan resistensi perifer dipengaruhi tonus pembuluh darah dan elastisitas pembuluh darah. Peningkatan pada salah satu faktor di atas dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Misalnya ketika olahraga, detak jantung meningkat, maka otomatis tekanan darah juga akan meningkat dan sebagainya. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah dan denyut nadi, yaitu yang pertama ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu indikator untuk menilai sistem kardiovaskular bersama dengan pemeriksaan nadi. Parameter yang diukur pada pemeriksaan tekanan darah adalah tekanan darah atas disebut sistolik dan tekanan darah bawah disebut diastolik. Lokasi pengukuran umum dilakukan pada arteri brachialis, pada cubital fossa. Selain pada arteri brachialis juga dapat dilakukan pengukuran pada arteri popliteal. Pengukuran sering dilakukan pada sisi kanan untuk menghindari kesalahan akibat terdapat koartasio aorta. Kemudian alat yang digunakan untuk tekanan darah yaitu ada sphygmomanometer dan stetoskop. Nah, untuk tekanan darah pada orang dewasa sendiri yaitu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada hipotensi, yaitu sistol kurang dari 90 dan diastol kurang dari 60. Kemudian normal 120 dan kurang dari 80. Kemudian prahipertensi antara 120 hingga 139 untuk sistol dan diastol untuk 80 sampai 89. Kemudian untuk hipertensi stage 1 140 sampai 159 mmHg dan diastol 90 sampai 99 mmHg. Kemudian hipertensi stage 2 yaitu lebih dari 160 mmHg dan diastol lebih dari 100 mmHg. Tekanan darah pada anak untuk bayi kurang dari 1 tahun yaitu normalnya berada pada angka 90 per 60 mmHg. Kemudian untuk usia 1 sampai 8 tahun yaitu normalnya pada angka 95 sampai 65 mmHg. Kemudian untuk usia 5 sampai 10 tahun normalnya pada angka 100 sampai 100 per 80 mmHg. Kemudian pengukuran tekanan darah. Tata caranya yaitu yang pertama mempersiapkan pasien, yaitu menanyakan tekanan darah terakhir pasien. Istirahatkan pasien selama 3 sampai 5 menit agar rileks. Apabila posisi pasien duduk, pastikan posisi kaki melayang atau menggantung. Kemudian meletakkan lengan sejajar dengan jantung pada meja atau permukaan yang keras, menyingsingkan lengan baju ke atas. Apabila dilakukan hanya 1 kali pengukuran, dilakukan dengan lengan yang aktif. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan ukuran manset dewasa atau anak, kemudian mengatur tensimeter agar siap pakai. Setelah tensimeter dipastikan siap pakai, maka memastikan valve pada pump sudah tertutup. Kemudian dilanjutkan dengan memasangkan manset kira-kira 1 inci di atas siku. Kemudian dilanjutkan dengan menempatkan lengan sedemikian rupa sehingga siku dalam keadaan sedikit fleksi dan rileks. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi nadi atau detak pada arteri brachialis pada cubital fossa. Dengan 1 jari meraba arteri brachialis, pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mmHg di atas tekanan ketika pulpasi arteri brachialis menghilang. Tujuannya adalah mengantisipasi adanya denyut sistolik palsu. Dilanjutkan untuk menurunkan tekanan manset perlahan sampai denyut arteri brachialis teraba kembali. Ini adalah tekanan sistolik palpatoid. Kemudian pasang seorang bel stetoskop pada fossa cubiti pada pulpasi arteri brachialis. Selanjutnya cek bel atau diafragma, stetoskop pada posisi aktif, pompa manset kembali sampai kurang lebih 30 mmHg di atas tekanan darah sistolik palpatoid. Kemudian buka katup perlahan sehingga manset perlahan mengempis. Kemudian baca monitor pengukur tekanan darah sistolik terbaca pada suara detak pertama yang terdengar. Tekanan darah diastolik terbaca pada suara detak terakhir yang terdengar, atau mencatat bunyi Korotkov 1 dan 5. Kemudian setelah selesai dilakukan pengukuran yaitu melepas manset dan catat hasilnya. Apabila diperlukan pengulangan pemeriksaan, maka diberi jeda 1-2 menit. Kemudian untuk pengukuran denyut nadi, yaitu denyut nadi sendiri adalah gelombang darah yang dapat dirasakan karena adanya aliran darah yang dipompakan ke dalam arteri oleh kontraksi ventrikel kiri jantung. Saat jantung mendorong darah menuju arteri, arteri akan mengembang dan mengkerut karena adanya aliran darah. Dengan mengetahui nadi, tidak hanya sekaligus mengetahui denyut jantung, tetapi dapat diketahui ritme jantung dan kekuatan denyut nadi. Denyut nadi diatur oleh sistem saraf otonom.
Denyut nadi normal biasanya berkisar sampai 50-100 denyut per menit dan dapat diukur pada arteri brachialis utamanya di situ. Kemudian selain itu dapat juga diukur melalui arteri carotis communis, oblidea, dan arteri brachialis. Kemudian untuk cara mengukur denyut nadi, meletakkan 3 jari yaitu jari tengah, telunjuk, dan manis pada arteri radialis. Hitung denyut yang terasa selama 1 menit penuh, atau dapat dengan cara menghitung dengan 30 detik dikali 2. Nah, untuk yang perlu diperhatikan pada pengukuran denyut nadi ini yaitu frekuensi nadi, irama nadi pengisian, gelombang nadi, nadi equal dan non-equal, bandingan nadi kanan dan kiri, serta keadaan dinding pembuluh darah. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.